Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nailah Madia, kemudian saya sendiri Nentari Abima, Sylvia Salsa Khairunisa, Himatun Alia, dan Novida Kurniawati akan melaporkan tentang praktikum fenomena adsorpsi. Abstrak. Adsorpsi atau penyerapan adalah pembentukan lapisan gas pada permukaan padatan atau kadang-kadang cairan. Adsorpsi berbeda dengan absorpsi, sebab pada proses absorpsi zat yang terserap menembus ke dalam zat penyerap, sedangkan absorpsi lainnya hanya pada permukaannya saja. Tujuan percobaan ini adalah mempelajari secara kuantitatif sifat-sifat adsorpsi suatu bahan adsorben dan menentukan entalpi adsorpsi. Adsorben yang digunakan adalah karbon aktif. Karbon aktif memiliki sifat adsorpsi yang sangat kuat baik di udara maupun dalam suatu cairan. Oleh karena itu, pada saat asam asetat ditambahkan dengan karbon aktif, konsentrasinya makin sedikit. Untuk pendahuluan akan disampaikan oleh teman saya. Pendahuluan absorpsi merupakan suatu proses perubahan konsentrasi yang terjadi pada batas permukaan dari dua fase atau penyerapan suatu zat pada permukaan zat lain. Keadaan ini melibatkan interaksi fisik, kimia, dan gaya elektrostatik antara adsorbat dengan adsorben pada permukaan adsorben. Adsorben merupakan zat yang mengabsorpsi zat lain yang memiliki ukuran partikel seragam. Next. Karbon aktif atau arang aktif adalah golongan karbon amor yang diproduksi dari bahan dasar dengan susunan senyawa mayoritas yang mengandung karbon. Karbon aktif merupakan jenis adsorben yang paling tua. Untuk metode akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan selanjutnya metode alat dan bahan alat-alat yang digunakan hampir sama, yaitu buret, alum mayer, kertas saring. Bahan yang diperlukan juga hampir sama, yaitu asam oksalat, NaOH, asam asetat, indikator PP, dan karbon aktif. Untuk prosedurnya, pada ketiga penelitian yaitu melakukan standarisasi NaOH dengan asam oksalat, kemudian membuat asam asetat dengan volume tertentu dan konsentrasi yang bervariasi, ditambah indikator, kemudian dititrasi dengan NaOH. Hasil titrasi diambil dengan volume tertentu dan ditambahkan karbon aktif, kemudian dikocok, ditutup, dan didiamkan atau dimasukkan dalam water bath dengan waktu tertentu. Setelah itu filtrat diambil, ditambahkan indikator, dan dititrasi kembali dengan NaOH, sehingga dapat diketahui jumlah yang diabsorpsi. Untuk data pengamatan terdapat pada gambar berikut. Kemudian untuk pembahasan dilanjutkan oleh teman saya. Pembahasan pada penelitian 1, 2, dan 3 bertujuan sama, yaitu untuk menentukan entalpi adsorpsi. Pada penelitian digunakan karbon aktif sebagai adsorben dan asam asetat sebagai adsorbatnya. Pada penelitian 1 digunakan dua variasi suhu, yaitu 48-50 derajat Celcius dan 48-49 derajat Celcius. Secara rata-rata semakin tinggi suhu yang digunakan, maka semakin banyak volume NaOH yang dibutuhkan selama proses titrasi. Karbon aktif yang menempel pada kertas saring kemudian dikeringkan dengan cara di oven lalu ditimbang. Langkah ini dilakukan untuk memperoleh berat adsorben dalam keadaan setimbang, yang kemudian dicari lognya untuk dapat dijadikan grafik dengan log X per M. Grafiknya dapat dilihat pada gambar. Didapatkan nilai N berturut-turut yaitu 0,799 dan 0,332 dengan nilai K 0,0446 dan 0,0305. Lalu grafik hubungan ln K dengan seperti diperoleh delta H sebesar 315,9 kJ per mol Kelvin. Lalu pada penelitian 2 digunakan variasi konsentrasi yaitu 1 normal, 0,8 normal, 0,6 normal, 0,4 normal, dan 0,2 normal dengan suhu 30 derajat Celcius. Titik akhir titrasi dicapai dengan volume NaOH yang digunakan lebih kecil dibandingkan dengan titrasi sebelum penambahan karbon aktif, dan konsentrasi asam asetat pun menurun seperti yang tertera pada tabel 2 di data pengamatan. Grafiknya dapat dilihat pada gambar. Grafik hubungan ln K dan seperti diperoleh entalpi adsorpsi sebesar 102,6679 kJ per mol Kelvin. Entalpi tersebut bernilai positif yang menunjukkan bahwa proses tersebut berlangsung secara endotermis. Lalu pada penelitian ketiga, diperoleh besar konsentrasi asam asetat sebelum adsorpsi oleh karbon aktif lebih besar dari konsentrasi asam asetat setelah adsorpsi oleh karbon aktif. Hal ini dimungkinkan karena terdapat beberapa karbon aktif yang jatuh saat akan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer Mayer. Lanjut.
Berdasarkan pengamatan dari sudut pandang tersebut, diperoleh grafik ln K terhadap satu T dengan entalpi sebesar 10,72 kJ per mol. Lalu kesimpulan akan disampaikan oleh Naila. Kesimpulan, dari ketiga percobaan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa konsentrasi dan suhu berbanding lurus serta dapat mempengaruhi absorpsi. Karbon aktif memiliki sifat absorpsi yang sangat kuat, baik di udara maupun di dalam suatu lautan. Semakin besar konsentrasi asam asetat atau asembel yang digunakan, maka akan semakin besar pula zat yang terabsorpsi oleh karbon aktif. Diperoleh perubahan entalpi absorpsi sebesar 315,9 kJ per mol Kelvin pada penelitian 1 dan 102,60679 kJ per mol Kelvin pada penelitian 2 serta entalpi sebesar 10,72 kJ per mol pada penelitian 3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.